Ya. Jadi kalau dikatakan Lukas 22 ayat yang ke-7, kita baca saudara, kalau kita bilang, Tuhan, Engkaulah terangku, Engkaulah juru selamatku, Engkau segalanya dalam hidupku, terangi hidupku untuk segala hal yang kamu singkapkan dalam hidupku. Itu sebabnya waktu kita baca, kita nyanyi satu lagu, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat melewati jalanmu. Perhatikan kalimat selanjutnya. Kudus, kudus Yahweh, kudus namamu, nama yang beri menang, Yahshua namanya. Saudara, waktu kita panggil Yahshua, kita sedang berkata pada pribadi yang sama itu, yang satu itu. Kita sedang berkata Yahweh suaku, Yahweh juru selamatku. Jadi gak ada dua pribadi antara Yahweh dan Yahshua. Dia cuma satu pribadi. Dialah Yahweh, dialah Yahshua, dialah Roh Kudus itu. Jadi gak ada pembedaan, saudara. Sebabnya kita hanya mengerti itu jika kita mau dibawa ke dalam terang itu yang sesungguhnya. Gak ada yang gelap, saudara. Gak ada yang tertutup. Dia akan bukakan pada waktunya sesuai dengan yang dia tahu. Ini waktunya dia harus tahu ini. Ini waktunya dia harus tahu ini. Ini waktunya dia harus tahu ini. Dan setelah kita tahu, kita hidup di dalamnya, saudara. Gak peduli kita mau lawan arus, orang mau menentang kita, orang mau bilang kita gila, gak peduli, saudara. Roh itu yang akan memimpin kita terus naik dan bukan turun. Mari buka Yohanes 6 ayat 26 sampai yang ke-58. Pembacaan ini akan menutup pengajaran ini. Renungkan ini di dalam kebenaran firman-Nya. Hormati firman-Nya. Tidak bisa tidak. Anda tidak memerlukan orang lain untuk kembali kepada pengajarannya. Mari buka Yohanes 6 ayat yang ke-26 sampai yang ke-58. Sabat depan kita akan masuk di dalam perayaan menjelang Paskah. Saudara, Paskah dilakukan di setiap rumah tangga. Dan sebabnya persiapkan diri. Hai imam-imam, suami-suami, jadilah imam yang takut akan Yahweh, yang siap mencuci kaki anggota keluargamu, karena engkaulah yang akan Yahshua pakai untuk menyatakan otoritas kerajaan Yahweh di dalam keluargamu. Mari buka Yohanes 6 ayat yang ke-26 sampai ke-58. Perhatikan, mari baca bersama-sama supaya kita menikmati pengajaran ini. Mengerjakan pekerjaan Elohim. Yahshua menjawab dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan dari roti itu dan kamu telah dikenyangkan. Saudara, setiap orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh, itu bukan karena tanda mukjizat, itu bukan karena tanda disembuhkan, cari ini cari ini. Setiap orang yang pada akhirnya haus dan rindu mencari pribadi Yahshua itu, karena mereka telah menerima roti itu masuk menyatu di dalam dirinya, sehingga nggak bisa enggak kehausan dia, kelaparan dia adalah untuk terus mengikut juru selamat itu. Ayat 27. Bekerjalah untuk makanannya, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yang akan Anak Manusia berikan kepadamu, karena Elohim Bapa telah memateraikan hal itu. Ini berbicara tentang apa, saudara? Jangan cari Dia, karena engkau tahu Dia adalah sumber berkat secara lahiriah untuk hal-hal yang fana. Carilah Dia, karena engkau membutuhkan Dia
Kau membutuhkan roti yang tak beragi itu, yang akan mempersiapkan hidup saya dan hidup saudara masuk ke dalam kehidupan kekal di surganya yang mulia. Bukan kehidupan kekal dalam penghakiman, saudara. Ayat 27, 28. Oleh karena itu mereka berkata kepadanya, apakah yang kami perbuat supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Elohim? Ya saudara, mau kita makan daging yang adalah roti tak beragi itu? Nggak bisa, enggak. Dia sendiri akan mendorong saya dan saudara untuk melakukan pekerjaan Elohim, saudara. Itu sebabnya murid-muridnya bertanya, ya, bagaimana caranya supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Elohim? Ya, Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, inilah pekerjaan Elohim, yaitu supaya kamu dapat percaya kepadanya yang telah Dia utus itu. Kita berkata kita melakukan pekerjaan Elohim, tetapi yang kita lakukan sebenarnya untuk mempromosikan organisasi kita, gereja kita, komunitas kita, budaya kita, latar belakang hidup kita. No way. Yesus bilang, jika engkau bekerja bagi pekerjaan Elohim, kalian akan bekerja supaya manusia banyak dapat percaya kepadanya yang telah Dia utus, supaya manusia banyak percaya kepada Yesus, bukan kepada pribadi yang lain, bukan kepada organisasi yang lain, bukan kepada denominasi yang lain. Jadi adakah pemberitaan kita adalah pemberitaan untuk mengajak umat untuk kembali kepada kebenarannya, untuk menghormati Dia, apapun harga yang harus kita bayar. Jadi jangan bilang perpuluhan-perpuluhan supaya kamu diberkati. Berapa banyak rumah ibadah dan gereja memberitakan sesuatu, bagaimana supaya jemaatnya comfortable, yang ujung-ujungnya akhirnya supaya hamba Tuhannya comfortable. Ini budak mamon, saudara. Mari kembali. Engkau adalah hamba Yahweh. Engkau dipanggil, dihajar, dibantu, dan diutusnya untuk memperkenalkan Yahweh kepada umatnya, pengajarannya kepada umatnya, supaya umatnya tahu bagaimana mereka harus beribadah kepada Yahweh, bersungguh-sungguh menghormati Yahweh lebih daripada yang lain. Yahweh mau berkati apa enggak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah melakukan bagian kita dan membiarkan Dia mencurahkan bonus-bonusnya. Jadi jangan tipu Yahweh, jangan akal-akalin Yahweh, jangan rampok Yahweh. Lakukan bagian, biarkan Dia melakukan bagiannya. Dia jauh lebih setia dari apa yang kita bayangkan, saudara. Ayat 30. Kemudian mereka berkata kepadanya, lalu apakah tanda yang kau lakukan supaya kami melihat dan percaya kepadamu? Apakah yang kau kerjakan? Leluhur kami telah makan mana di padang gurun, sebagaimana hal itu tertulis, Dia telah memberi makan kepada mereka roti dari surga. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang telah memberikan kepadamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku memberikan roti yang sesungguhnya dari surga kepadamu. Berapa banyak orang merasa diberkati, oh karena hamba Tuhan itu, oh karena gereja itu, oh karena tempat ibadah itu, oh karena komunitas itu. Buang semuanya, saudara. Yahweh bisa pakai siapa saja untuk menyatakan pembelaannya. Bertobat, kalau kita bersembunyi dan mencuri kemuliaan Yahweh, kembalikan kemuliaan hanya bagi Dia. Ayat 33. Sebab roti dari Elohim adalah Dia yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Dia yang turun dari surga yang telah memberkati hidup saya dan saudara. Itu sebabnya jangan pernah merasa berhutang kepada siapapun. Tetaplah jaga hatimu untuk tetap merasa berhutang kepada Dia. Itu sebabnya jika engkau merasa diberkati, biarkan hidupmu dipakai oleh Yahweh untuk memberkati banyak jiwa. Itu berarti kita harus hidup di dalam kebenarannya. Kita nggak ditolong si A, lalu kita balas jasa kepada si A. Enggak. Yahweh ajarkan saya dan saudara, kita ditolong oleh si A, itu karena Yahweh tolong hidup saya. Tugas tanggung jawabku, Yahweh akan pakai hidupku untuk menolong si Z, si X, si W,
si U, si O. Itu berbicara kita buka hidup kita untuk dipakai oleh Yahweh, menerima berkatnya dan menjadi saluran bagi berkat banyak orang. Ini kebenaran yang Yahweh mau beritakan melalui tempat ini, saudara. Mari buka ayat 36. Ayat 35. Yosua berkata kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa yang datang kepadaku, ia sekali-kali tidak akan lapar. Dan siapa yang percaya kepadaku, ia sekali-kali tidak akan haus." Itu sebabnya cukup percaya kepada Dia, lakukan kebenarannya, dan andalkan Dia dalam segala hal. Dia sanggup membukakan tingkap-tingkap di langit untuk membela hidup kita, membela hidup saya dan saudara. Itu sebabnya jangan pernah mengandalkan hidup kita kepada seseorang, tapi percayalah bahwa Yahweh sanggup membukakan kemurahannya kepada siapa Dia membukakannya. Itu sebabnya kita kan dengan rendah hati kita berdoa, Yahweh tolonglah saya, Yahweh berkati hidup saya, Yahweh saya butuh ini. Yahweh akan bukakan semua, Yahweh akan gerakkan semua yang Dia mau gerakkan. Yahweh sanggup memberikan semua pertolongan dan pembelaannya melalui setiap hal yang Dia sanggup untuk melakukannya. Ini adalah orang yang paling berbahagia, saudara. Jadi supaya nggak perlu jilat sana sini, nggak perlu bermunafik ria, basa-basi ke sana sini. Oh, kita mau baik, kita memang harus baik. Karena nggak bisa bilang kita beriman, tapi kita nggak bisa baik, nggak benar hidupnya, nakal-nakal, enggak, saudara. Otomatis kita hidup di dalam Dia, kita beriman di dalam Dia, kita otomatis akan membuka roh kita untuk disempurnakan di dalam Dia. Ayat 36. Sebaliknya aku berkata kepadamu, bahwa kamu juga telah melihat aku, tetapi kamu tidak percaya. Semua orang yang Bapa berikan kepadaku, ia akan datang kepadaku. Dan siapa yang datang kepadaku, aku sekali-kali tidak akan mencampakkannya keluar. Ini kalimat penting. Kalau sesungguhnya kau cari adalah pribadi yang mati di kayu gantungan itu, nggak bisa enggak. Dia akan menuntun saya dan saudara untuk berjumpa kepada Bapaknya yang ada dalam dirinya sendiri. Wah, hari ini saudara masih dapat pengajaran yang palsu-palsu. Saudara masih ketemu dengan pribadi yang palsu-palsu. Saudara perlu datang bersungguh-sungguh untuk mencari Dia lebih dari segalanya. Bukan cari berkat, bukan cari mujizat, bukan cari kenyamanan, cari kebenaran dan hidup. Ini manusia yang luar biasa. Ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan agar aku melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dia setia, saudara. Dia datang sebagai manusia, Dia datang sebagai anak. Dia setia, saudara. Dia setia sampai mati. Dia bilang, aku adalah anak, walaupun Dia adalah Dia sendiri. Dan hanya ketika kita ada di dalam Dia, kita dapat mengenal bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Ayat 39. Dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, supaya setiap orang yang telah Dia berikan kepadaku, aku tidak akan membinasakannya, melainkan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara berbahagia, oh dia lawat hidup saudara, walaupun caranya saudara gak suka. Dia saudara merasa dimaki-maki, saudara merasa saudara diintimidasi. Saudara berbahagia, karena hamba yang menghampiri saudara itu ada utusan Dia untuk membawa saudara kembali kepada kebenaran firman. Gak bisa enggak, saudara. Saudara akan, nama saudara, pribadi saudara akan masuk di dalam doa-doanya. Cepat atau lambat, kalau saudara gak tolak, saudara akan kembali kepada firman-Nya. Karena Yosua berkata bahwa Dia diutus untuk setiap orang yang diserahkan Bapa kepada Dia, untuk tidak dibinasakan, melainkan untuk diselamatkan. Saudara, dengan pada pagi ini, apapun agamamu, apapun latar belakangmu, apapun denominasi yang telah kau kenal selama ini mengajarkan pengajaran-pengajaran tertentu, deteksi pengajaran mereka dengan firman. Itu sebabnya jangan malas baca firman. Minta Roh Kudus mencurahkan Roh Kudus-Nya,
Karena hanya dengan pengurapan Roh Kudus seseorang dapat gila-gila membaca firman berulang kali. Tanpa itu kita nggak ngerti. Nggak ngerti saudara, bukan cuma bosen, nggak ngerti. Karena Lukas 24 ayat 45 mengatakan, jika dia tidak membuka pikiran kita, kita nggak akan pernah mengerti kebenaran firman-Nya. Sebabnya, udah bilang melayani, udah bilang, heboh, tapi nggak ngerti-ngerti. Bahkan waktu pengajaran dibukakan, mereka menghujat, menolak habis-habisan. Dan 41. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi bersungut-sungut tentang dia, karena dia berkata, akulah roti yang turun dari surga. Dan mereka berkata, bukankah dia ini adalah Yesua anak Yusuf, yang telah kita kenal ayah dan ibunya? Bagaimana kemudian dia berkata, aku telah turun dari surga? Sebab itu Yesua menjawab dan berkata kepada mereka, janganlah bersungut-sungut seorang yang lain. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika Bapa yang telah mengutus aku tidak menarik dia. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Perhatikan kalimat ini saudara. Enggak ada satu orang pun, jangankan mengikut dia, terhentak akan namanya, enggak ada, kecuali dia dipilih untuk diselamatkan dan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi berbahagia saudara. Berbahagia kalau saudara dihampiri, saudara dilawan, saudara mau dituntun, itu artinya saudara dipilih. Tapi kalau saudara menolak pilihannya, itu urusan saudara. Dan 45. Hal itu telah tertulis di dalam kitab para nabi. Mereka semuanya akan diajari mengenai Yahweh. Karena itu setiap orang yang mendengarkan dan belajar dari Bapa, dia datang kepadaku. Tidak ada seorang pun yang telah melihat Bapa, kecuali dia yang berasal dari Elohim. Dia itulah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia beroleh hidup kekal. Saudara, nanti kita belajar apa makna percaya. Percaya itu gak cuma ngomong saudara. Orang yang percaya kepadanya akan melakukan kebenaran perintahnya. Saudara gak bisa bilang datang ke dokter, saudara percaya dengan dokter itu, oh saudara terima resep, saudara gak mau tebus resepnya, saudara gak mau makan resepnya. Itu tandanya saudara gak percaya. Kalau orang yang percaya sekalipun gak punya uang, dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bisa tebus obatnya, supaya obatnya bisa diminum dan sehat. Jadi saudara gak bisa bilang bahwa saudara percayakan dia, tapi saudara gak mau hidup di dalamnya, saudara gak mau melakukan apa yang dia ajar, dia tetapkan. Saudara cuma penipu, saudara cuma bermain-main dengan dia, saudara gak sampai kepada kehidupan yang kekal itu. Jangan bilang saudara selamat, tapi saudara masih hidup di dalam kejahatan, saudara masih hidup di dalam pembangkangan terhadap dia. Kalau saudara percaya, saudara hidup di dalamnya, saudara belajar dari firman-Nya, saudara belajar melakukan dari hidup demi hidup, dari hari demi hari. Aku adalah roti kehidupan. Leluhurmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, supaya seorang yang telah makan daripadanya, dia juga tidak dapat mati. Saudara, kitab suci mencatat kalau orang itu yang kita bilang meninggal, rest in peace, dia cuma tidur saudara. Ya, dia cuma tidur menunggu hari kebangkitan. Ya, yang membuat kita sedih, kita nggak ketemu lagi secara daging dengan dia. Ya, sedih saudara-saudara, sedih. Apalagi kalau pisahnya setelah di dunia ini berpisah sekian tahun, sedih. Saya mengalami itu waktu papa saya meninggal, sedih. Tapi pengharapan di dalam Roh menolong kita untuk mengatasi kesedihan itu, sehingga kita bersorak-sorai karena dia telah kembali ke tempat yang seharusnya dia ada. Ayat yang ke-52. Sebab itu orang-orang Yahudi bertengkar seorang dengan yang lain sambil berkata, bagaimana mungkin orang ini dapat memberi makan dagingnya kepada kita? Lalu Yesua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Saudara, kita nggak punya kekuatan roh
Kalau kita tidak menghargai perjamuan kudus, perjamuan di mana kita bilang ini roti yang tidak beragi akan masuk dan menyatu di dalam tubuhku, ini darah perjamuan adalah anggur yang tercurah yang bersatu dengan tubuhku. Kita nggak punya keberanian untuk melakukan perbuatan kebenaran di dalam Dia jika kita tidak menghormati perjamuan itu secara roh. Sebabnya orang bisa keluar masuk tempat ibadah melakukan perjamuan, tapi nggak punya kekuatan roh untuk berkata tidak dengan dosa. Kita mau belajar, saudara. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sebagaimana Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup karena Bapa, maka dia yang memakan aku, ia pun akan hidup karena aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan sebagaimana para leluhurmu yang telah makan mana yang mereka telah mati. Siapa yang makan roti ini, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, mari hormati dia di dalam roh dan kebenaran. Persiapkan hidup saya dan saudara untuk menikmati perjamuan Paskah, perjamuan kudus kita akan lakukan pada hari perayaan Pesak, pada hari perayaan Paskah, di mana kita akan diingatkan sebagai umat Yahweh untuk kembali kepada kehidupan yang kekal, untuk kembali ke surga yang mulia, bukan ke dalam kehidupan penghakiman. Saudara, mari buka roh kita. Hargai perayaan ini. Hargai momen yang Yahweh sudah sediakan bagi saya dan saudara untuk menikmati kebenaran firman-Nya. Bukan lagi dengan cara hura-hura, bukan lagi dengan cara duniawi yang tidak ada maknanya sama sekali. Mari ajar anak-anak kecil dari generasi demi generasi untuk menghormati perayaan Paskah, perayaan Pesak, sebagai momen di mana setiap umat diingatkan bahwa Yahweh telah telah turun sebagai manusia, mati di kayu salib sebagai domba Paskah, korban penghapus dosa, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, mereka tidak akan binasa, tapi mereka akan beroleh hidup yang kekal. Karena untuk itulah Yahweh telah datang sebagai manusia untuk menjadi juru selamat bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa.